membuat laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan pasal 372 dan 374 KUHP, di mana yang menjadi terduga terlapornya adalah satu, Saudara Fitra Olid selaku Direktur PT Bandung Berkah Bersama. Yang kedua adalah Saudara Irwansyah. Laporan polisi yang dilayangkan Maidina Zen ke Polrestabes Bandung atas dugaan penggelapan uang perusahaan membawa Irwansyah dan sang istri Saskia Sungkar angkat bicara. Sabtu kemarin, selaku komisaris dan pemegang saham, keduanya menguak tabir di balik tudingan Maidina terkait adanya dugaan uang perusahaan mengalir ke rekening pribadi Irwansyah. Dari bukti rekening koran, Maidina menemukan sejumlah transferan ke rekening Irwansyah. Tapi Sabtu kemarin, Irwansyah dan Saskia menguak hal ini secara gamblang. Ini ada transfer-transfernya ke rekening ke atas nama siapa tuh? Irwansyah, Dian. Ada aliran dana ke rekening saudara Irwansyah 76 juta, ada yang ke J-Corp 20 juta, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin, dan menurut saya tanpa dasar ya. Diduga ada aliran dana masuk ke rekening Irwansyah. Miliaran rupiah. Wow, nggak ya. Jadi gini, kan udah ada kan rekening korannya. Namanya kita perusahaan kan ada rekening koran. Jadi kalau ada yang penggelapan, nggak usah dilihat dari rekening koran. Kalau namanya rekening koran itu bukan penggelapan, jelas di situ ada buktinya. Pertama itu. Nah, aliran masuk yang diduga ke rekening Irwansyah itu ada 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 4 kali. 10 kali 4, 40 juta, bukan hampir 2M. Perlu dicatat. Dan itu perlu diketahui itu bukan permintaan Irwansyah sebagai komisaris. Dan tidak pernah Irwan menyuruh direktur utama untuk mentransfer itu sebagai gaji. Ya. Ada beberapa komisaris yang menerima gaji tersebut gitu. Ya. Dan ada yang menerima, ada yang memerintahkan yang pastinya. Dan yang saya bingung sebenarnya yang memerintahkan nggak dilaporin. Malah saya yang dilaporin tuh kenapa gitu. Setelah tahu beberapa komisaris lain tidak dapat gaji, ya saya stop gitu. Saya stop. Ya nggak benar. Malah ada chatnya kan kamu bilang lah bukannya omset lagi turun gitu kan? Kok ada gajian gitu. Ya pokoknya penjelasan nanti saya kasih ke polisi yang berwajib, insya Allah. Selain aliran dana ke rekening Irwansyah, ada pula sejumlah dana dari perusahaan mereka mengalir ke perusahaan lain yang dimiliki Irwansyah. Jika Maidina merasa aneh uang perusahaan ditransfer ke perusahaan lain, maka Irwansyah dan Saskia Sungkar menyebut hal itu telah disepakati oleh 80% pemegang saham. Selain itu, uang tersebut justru digunakan untuk menggaji karyawan yang ada di Jakarta yang telah disepakati oleh 80% pemegang saham. Ini rekening koran. Rekening koran PT Bandung Makuta ya. Ini contohnya nih, kayak ada aliran dana ke Jana Corps ya. Tuh. Satu yang Irwansyah tahun 2017 ini. Berapa sampai ini? Bentar. Ini ada juga nih ke Jana Corps. Berapa? 173 juta. Contoh-contohnya ya seperti ini. Cuman kalau diakumulasi berdasarkan hitungan kami, temuan awalnya 1,9, hampir 2M. Ada dana yang mengalir ke J-Corp. Jadi gini teman-teman sekalian, J-Corp itu ada aku, Irwan, Hafiz Hairul Rijal tadi yang termasuk pemegang saham di Bandung Makuta di PT Indonesia Berkah Bersama, panjangnya namanya. Pokoknya itulah ya. Makuta ya. Nah, kita ini pemegang saham di luar Bella ya. Kita pemegang saham, pokoknya termasuk Bella juga, ini kita 80% pemegang saham terbesar di sana. Jadi adanya iuran masuk untuk
ke J-Corp itu adalah untuk gaji karyawan Makuta yang ada di Jakarta. Kenapa harus di Jakarta? Ya karena gimana, pengurusnya kan semuanya mobile-nya di Jakarta. Ya. Bulan Desember 2017 itu memang kita ada rapat Dewan Komisaris di Jakarta. Ya. Tepatnya di Rada Dalam, waktu itu saya masih ingat. Itu kita mau mutusin bahwasanya ini kita nggak bisa nih kalau pengurusnya di Jakarta semua. Kita nggak punya sama sekali karyawan di Jakarta untuk Makuta. Takutnya malah berantakan nanti dari segi finance, dari segi marketing dan lain-lain gitu. Ya. Nah, maka adalah omongan itu masih berjalan. Kebetulan ini pas lagi kondisinya waktu itu kita lagi meeting lagi rapat dan saudari Medina Zain ada di tempat. Mungkin Mbak Medi lupa, saya mau ngingetin waktu itu Mbak Medi ada, tapi qadar Allah lagi ada ujian. Waktu itu kan travelnya ketahan, nggak bisa berangkat jamaahnya. Jadi saat itu ya kita memaklumi dia walk out dari ruang meeting karena harus ada urusan, dan sebagai teman juga ya kasihan ya gitu, ya udah nggak apa-apa sok gitu. Kita malah doain kan supaya masalahnya nggak. Itu dalam kondisi semuanya baik-baik aja ya, alhamdulillah. Kalau beliau mengatakan tidak setuju, oke lah kita terima kata-kata itu. Tapi jangan lupa 80% pemegang saham di sini semuanya sepakat untuk adanya iuran ke untuk biaya gaji di Jakarta. Ya, karyawan Makuta yang ada di Jakarta. Saat keputusan itu dibuat, Irwansyah dan Saskia Sungkar menyebut Medina sejatinya juga ikut pertemuan. Tapi belum keluar hasil keputusan rapat Dewan Komisaris, Medina telah meninggalkan rapat karena ada musibah lain. Selain itu, Irwansyah juga beberapa kali menawarkan untuk mengadakan pertemuan, dan lagi-lagi ketika mayoritas pemegang saham ingin menggelar pertemuan di Jakarta, Medina disebut tak pernah hadir karena berbagai alasan. Yuk kita RUPS cuma kan beliau kemarin nggak sepakat untuk meeting di Jakarta karena baru melahirkan. Kita sangat mengerti itu, mungkin karena kita belum punya anak, dianggap tidak mengerti, tapi alhamdulillah insya Allah kita mengerti. Yang pertama itu. Nah, akhirnya kan tidak ada kesepakatan untuk mau meeting di mana nih? Meeting di Jakarta kah atau di Bandung? 80% pemegang saham sepakat untuk meeting di Jakarta. 80% pemegang saham di sini kita semuanya sudah sepakat dengan apapun yang sudah dijalankan. Iya. Jadi transferan ke J-Corp segala macam gitu-gitu ya, itu sebenarnya memang itu udah kesepakatan 80% untuk menggaji karyawan Makuta yang ada di Jakarta. Nah, duduknya di mana, di J-Corp gitu. Jadi transfernya ke J-Corp baru ditransfer gitu ke karyawan Makuta. Via telepon sama Pak Lukman, karena kan minta RUPS juga kita susah ketemu karena kan dia di Jakarta, aku di Bandung. Terus juga akhirnya mereka nggak tahu kan via telepon ya. Terus akhirnya bilang gimana? Ya pokoknya ini sudah lama tidak pernah RUPS, ya kan? Tapi tiba-tiba karena kami Medina mengetahui adanya aliran-aliran ini langsung mendadak bikin RUPS gitu kan. RUPS juga kan ada aturan mainnya ya. Masa tidak boleh mendadak, mungkin karena ya mungkin udah panik kan? Ya atau bagaimana lah, kita kurang ngerti juga. Lewat pernyataannya sehari sebelum Irwansyah angkat bicara, Medina juga merasa bahwa dirinya dipersulit untuk melakukan proses audit. Menanggapi hal ini, Irwansyah justru merasa lucu. Pasalnya, untuk melakukan audit, Irwansyah menyinggung soal undang-undang perseroan yang seharusnya jika dipahami oleh Medina sendiri. Ada pemegang saham yang menolak permohonan audit sehingga tidak terlaksana. Dan kami juga jadi bingung ya, dan kami juga ada kecurigaan juga, kok kenapa dipersulit Ibu Medina untuk melakukan audit. Kalau audit, itu harus RUPS dulu. Dan kita harus menentukan berapa persen nih pemegang saham menunjuknya auditor siapa. Ya, kesepakatan bersama dong. Gitu loh. Jadi gini, oh si Kia ada 51%, aku ada 49%, oh aku maunya ini, yang nggak bisa. Gedean Kia jadinya dia yang harus bisa nunjuk gitu, auditor. Dan itu kesepakatan semua BOD harusnya gitu. Audit mah silakan aja. Audit kenapa emang? Itu Kak Bella tuh saham paling gede, sok aja suruh Bella yang audit gitu. Juga bisa kita ngikut. Kalau audit tuh memang benar-benar harus RUPS dulu. Oh, yuk kita audit yuk, ayo
sama-sama kita audit. Siapa? Kita tunjuk auditornya gitu. Oh si Anu gitu. Oh nggak setuju apa segala macam. Ya itu kan udah gitu loh. Kayak gitu sih sebenarnya. Ingin meluruskan tudingan Medina agar tidak menjadi fitnah, Saskia Sungkar justru menguak hal mengejutkan. Sebelum hubungan mereka renggang, ternyata ada persoalan pribadi, di mana ketika itu Medina menawarkan tas milik sahabatnya kepada Saskia dan juga Laudia Cynthia Bella. Tapi saat uang sudah dikirim, tas tersebut ternyata palsu. Inilah yang disebut Saskia membuat hubungan mereka renggang. Kenapa kita udah agak nggak ada komunikasi beberapa bulan, mungkin hampir 6 bulan lebih kali ya, dari sebelumnya kita benar-benar teman baik loh. Awal tahun kita baik, kita safar bareng segala macam ya gitu. Awal tahun ini sih memang ada sedikit masalah pribadi sebenarnya. Aku, Medi dan Bella waktu itu jadi ceritanya ini Bella Medi sempet kan memang kita ya biasalah cewek-cewek gitu kan suka jual beli tas. Nah kebetulan waktu itu Medi menawarkan tas ke aku, Bella dan adik ipar aku. Jadi Medi nawarin katanya punya temannya dia gitu. Tapi aku lihat chatnya memang punya temannya dia, tapi ya tasnya ternyata palsu gitu kan. Nah, alhamdulillah sudah dibalikin setelah mungkin ada beberapa perkataan yang akhirnya menyakitkan hati Medi. Nah, di situ aku minta maaf kalau memang ada salah. Aku dan Bella minta maaf kalau ada salah kata apa gimana gitu ya. Cuma kan semuanya pasti ada sebab, ada akibat. Pasti kita gimana namanya manusia lah, manusia biasa gitu. Kan udah berharap gimana tiba-tiba oh ternyata palsu, terus gimana gitu kan. Terus sementara uang udah masuk kayak gitu-gitu. Menjawab tudingan Medina, Irwansyah dan Saskia Sungkar juga siap membuktikan di ranah hukum bahwa mereka tak sepeser pun menggelapkan uang perusahaan. Lantas, akankah Irwansyah dan Saskia juga menempuh langkah hukum dan melaporkan balik Medina Zen? Udahlah. Siapa nggak mau cari musuh, kita mah udah. Kalau maksudnya gini loh, 1000 kita kawan kurang cukup. Satu musuh itu udah. Ini kita aja kayak masih shock-shockan gitu, maksudnya alhamdulillah nggak pernah berantem sama orang gitu. Jadi ya ada kayak gini tuh sebenarnya agak gitu, ternyata ya emang itulah. Maksudnya ini tamparan dan pelajaran buat aku pribadi untuk jadi lebih berhati-hati dalam berkata. Terus mungkin ada perkataan aku yang bikin orang sakit hati. Kita minta maaf kalau ada perkataan yang salah, tapi insya Allah kalau untuk urusan ini semuanya bisa dibuktikan. Ini kan udah masuk ke ranah hukum ya, nanti biarkan kita menjelaskan ketika dapat panggilan gitu. Mudah-mudahan nggak ada prasangka bersama. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.